wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Mustika Putri dengan NIM 220170027. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Bu Yeni Hayati SSM Hum dengan judul materi Teori Resepsi Sastra dan Penerapannya. Pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan yang lainnya. Pragmatik memiliki beberapa kajian, yaitu yang pertama, deksis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. 2. Implikator adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Yang ketiga, praanggapan merupakan sesuatu yang diambil oleh penyapa sebagai dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan suatu percakapan. Karena itu, secara pragmatik, praanggapan dapat dipandang sebagai asumsi penyapa dalam membuat pesapa menerima apa yang dinyatakan penyapa. Yang keempat, tindak bahasa merupakan suatu kegiatan penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Selanjutnya, teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual, retorik atau gudang bacaan, dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Adapun macam-macam teori sastra dan pengertiannya, yang pertama, teori psikoanalisis. Teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Teori ini biasanya terbagi dalam 3 aspek, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah naluri makhluk hidup dalam rangka mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Sedangkan ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab dalam menangani sebuah realitas, memuaskan keinginan id dengan cara yang realitas. Sedangkan superego adalah pengendalian id dan ego yang berasal bukan dari diri sendiri, melainkan penyerapan standar aturan dan pranata dari pendidikan orang tua dan lingkungan sekitar. Yang kedua, teori struktural. Teori ini tidak memperlakukan karya sastra sebagai objek kajiannya karena yang menjadi kajiannya adalah sistem sastra itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hubungan berbagai unsur dalam teks sastra sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Teori ini dapat dideskripsikan terpisah dari pengarang ataupun realitas sosial. 3. Teori feminisme. Teori ini adalah cerminan realitas sosial patriarki. Feminisme terdiri atas beberapa aliran seperti aliran liberalis, marxis, sosialis, eksistensialis, psikoanalitik, radikal, postmodern, dan lain-lain. Tokoh-tokoh termuka dalam teori ini adalah Helena Chisos, Virginia Woolf, dan Kate Millett. Selanjutnya, analisis resepsi. Analisis resepsi merupakan sebuah pendekatan alternatif untuk mempelajari tentang khayalak, bagaimana memaknai pesan yang diterima dari sebuah media. Titik awal penelitian ini adalah adanya asumsi bahwa makna yang terdapat di dalam media massa bukan hanya ada pada teks. Adapun kajian resepsi sastra adalah kajian teks yang bertitik tolak pada pembaca sebagai pemberi reaksi atau komentar terhadap teks sastra itu. Pembaca yang memberi makna merupakan variabel ruang, waktu, dan kelompok sosial budaya. Baiklah, sekian penjelasan tentang teori resepsi sastra dan penerapannya dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.